Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kamu ngeliat berita tentang PHK massal? Atau mungkin ada tetangga yang lagi cari kerja tapi belum dapet. Nah, itulah yang disebut pengangguran. Hari ini kita akan bahas jenis-jenis pengangguran dan bagaimana pemerintah berusaha mengatasinya. Yuk, kita pahami bersama dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua, berdasarkan penyebab dan berdasarkan ciri. Berdasarkan penyebab, yang pertama adalah pengangguran friksional. Ini pengangguran yang sifatnya sementara. Contohnya, lulusan SMA atau kuliah yang baru lulus dan masih cari pekerjaan yang cocok. Mereka sebenarnya mampu bekerja, tapi masih dalam proses mencari. Ini normal dan sering terjadi. Yang kedua, pengangguran siklikal. Ini terjadi karena kondisi ekonomi sedang menurun. Contohnya, saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang mengurangi karyawan karena penjualan turun. Jadi, bukan karena orangnya tidak bisa bekerja, tapi karena ekonomi sedang lesu. Yang ketiga, pengangguran struktural. Terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, banyak kasir digantikan mesin self-checkout atau pembayaran digital. Akibatnya, pekerja yang tidak punya keterampilan baru bisa kehilangan pekerjaan. Yang keempat, pengangguran teknologi. Mirip dengan struktural, tapi lebih fokus karena perkembangan teknologi. Contohnya, ojek pangkalan berkurang karena muncul ojek online berbasis aplikasi. Teknologi memudahkan, tapi bisa juga mengubah lapangan kerja. Pengangguran berdasarkan ciri. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Benar-benar tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Contohnya lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Kelihatannya bekerja, tapi sebenarnya tidak efektif. Contohnya, di usaha keluarga kecil ada 6 orang bekerja, padahal sebenarnya 2 orang saja cukup. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Terjadi pada waktu tertentu saja. Contohnya, petani yang menunggu masa panen berikutnya. Yang keempat, setengah menganggur. Sudah bekerja, tapi jam kerjanya sedikit. Contohnya, driver ojek online yang hanya dapat 1 atau 2 orderan dalam 1 hari. Kenapa pemerintah harus turun tangan? Karena kalau banyak orang menganggur, dampaknya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bisa memicu kemiskinan, masalah sosial, bahkan ketidakstabilan negara. Tujuan kebijakan pemerintah dibedakan menjadi 2, tujuan ekonomi dan tujuan sosial dan politik. Tujuan ekonomi yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Contohnya pemerintah membangun jalan tol, jembatan, dan proyek IKN. Proyek ini menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari buruh bangunan, teknisi, bahkan sampai tenaga administrasi. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kalau banyak orang bekerja, mereka punya penghasilan. Penghasilan bisa digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Pemerintah juga memiliki program seperti bantuan sosial, kartu prakerja, atau subsidi pendidikan. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap punya kesempatan berkembang. Jadi, jarak antara yang kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Yang kedua, tujuan sosial dan politik adalah menjaga kestabilan keluarga. Kalau kepala keluarga bekerja, kebutuhan keluarga lebih terpenuhi. Resiko konflik dalam keluarga karena masalah ekonomi bisa berkurang. Yang kedua, mengurangi potensi kejahatan. Pengangguran tinggi bisa meningkatkan resiko tindakan kriminal karena tekanan ekonomi. Dengan adanya pekerjaan, orang punya penghasilan yang halal dan stabil sehingga potensi kejahatan bisa ditekan. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik negara. Kalau masyarakat sejahtera dan merasa kebutuhannya terpenuhi, mereka lebih percaya pada pemerintah. Demo besar dan keresahan sosial bisa diminimalkan. Negara yang stabil secara ekonomi biasanya juga stabil secara politik. Pernah nggak sih kamu ngerasa banyak jajanan di kantin sekarang lebih mahal daripada tahun lalu? Atau uang jajan kamu terasa cepat habis padahal jumlahnya sama? Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Jenis-jenis inflasi ada inflasi tarikan permintaan. Pada grafik ini terlihat inflasi tarikan permintaan. Awalnya, ekonomi berada di titik keseimbangan dengan harga P1 dan pendapatan Y1. Ketika permintaan meningkat, misalnya saat banyak orang yang menerima THR dan belanja besar-besaran, kurva permintaan bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Akibatnya, produksi naik, tapi harga juga ikut naik dari P1 ke P2.
Jika permintaan terus bertambah sementara produksinya terbatas, harga naik lebih cepat lagi hingga P2. Sederhananya, ketika banyak orang yang ingin beli barang dalam waktu bersamaan dan jumlah barang terbatas, harga akan naik. Itulah yang disebut inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Grafik ini menunjukkan inflasi desakan biaya. Awalnya, ekonomi berada di titik keseimbangan pada harga P1 dan pendapatan Y1. Lalu terjadi kenaikan biaya produksi, misalnya upah naik atau harga BBM naik. Akibatnya, kurva penawaran agregat bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Produksi turun, tetapi harga justru naik dari P1 ke P2. Contoh sederhananya, kalau harga bahan baku dan ongkos kirim naik, pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Jadi, meskipun pembeli tidak bertambah, harga tetap naik karena biaya produksi meningkat. Itulah yang disebut dengan inflasi desakan biaya. Yang ketiga, inflasi impor. Grafik ini menunjukkan inflasi impor yang bisa menyebabkan stagflasi. Awalnya, ekonomi berada di titik keseimbangan pada harga P1 dan pendapatan Y1. Lalu, terjadi kenaikan harga barang impor, misalnya harga minyak dunia atau bahan baku dari luar negeri itu naik. Akibatnya, biaya produksi dalam negeri ikut naik, sehingga kurva penawaran bergeser dari AS1 ke AS2. Dampaknya, harga naik dari P1 ke P2, tetapi produksi justru turun dari Y1 ke Y2. Contoh sederhananya, kalau harga gandum impor naik, harga roti dan mie instan ikut naik. Masyarakat harus membayar lebih mahal, sementara produksi bisa menurun. Kondisi harga naik tapi ekonomi melemah, ini yang disebut dengan stagflasi. Inflasi ringan dan terjadi perlahan, biasanya disebut inflasi merayap. Biasanya kenaikannya kecil, misalnya 2-4% per tahun. Ini masih tergolong normal dan justru bisa menandakan ekonomi bertumbuh. Inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali disebut dengan hiperinflasi. Contoh nyata pernah terjadi di beberapa negara di mana harga bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Uang jadi cepat tidak bernilai. Penyebabnya biasanya karena krisis ekonomi berat atau terlalu banyak uang beredar. Inflasi ringan bisa mendorong produksi karena pengusaha semangat dalam menjual barang. Tapi kalau terlalu tinggi bagaimana? Daya beli bisa turun dan orang jadi mengurangi belanja. Ekonomi bisa melambat. Inflasi juga bisa mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Yang pertama, inflasi menurunkan pendapatan real orang yang berpenghasilan tetap. Misalnya, gaji pegawai tetap 3 juta per bulan itu tidak naik, stabil. Tapi harga sembako naik. Artinya, barang yang bisa dibeli jadi lebih sedikit. Kedua, inflasi mengurangi nilai kekayaan dalam bentuk uang. Contohnya, tabungan 1 juta dulu bisa dipakai untuk belanja sebulan. Sekarang mungkin hanya bisa dipakai dalam waktu 2 minggu saja. Yang ketiga, inflasi bisa memperburuk pembagian kekayaan. Orang yang punya aset seperti tanah atau emas biasanya tetap untung karena nilainya ikut naik. Sementara yang hanya punya uang tunai justru nilainya akan menyusut. Itulah sebabnya inflasi yang tinggi bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pengangguran dan inflasi bukan sekedar teori, tapi nyata kita rasakan sehari-hari. Saat orang sulit mendapat pekerjaan dan harga terus naik, kesejahteraan ikut tertekan. Karena itu, kebijakan pemerintah penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi agar masyarakat bisa bekerja, harga tetap stabil, dan kehidupan terasa lebih aman dan sejahtera. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya.